Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Kita baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat walafiat dan semoga kita selalu terhindar dari virus corona ya. Amin. Ya, Pak. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan mengabsensi kehadiran kalian. Di sini Bapak ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Ada Pak Ulfa. Ulfa ya. Alasannya apa tuh? Sinyalnya jelek, Pak. Wah iya, kita maklumi ya, dalam keadaan pandemi saat ini, kita beda daerah, kondisi dan situasinya berbeda. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan mengajak pada siswa Bapak semuanya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari sama-sama kita menyanyikan. Mulai, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku Patriot proklamasi sedia bangun Pancasila. Pancasila dasar negara Sentosa tiga di bangsa. di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Maju, maju. Ya, kasih apresiasi ya. Nah, di sini sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dipimpin oleh anak Bapak Uzair. Silakan Uzair. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Bapak minta kepada anak-anak semuanya untuk memeriksa kerapiannya ya sebelum memulai kegiatan pembelajaran agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran kita nanti. Sudah? Tapi Pak, Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai perpindahan panas atau kalor di tema 6, subtema 2 pada pembelajaran 1. Sebelumnya, di sini Bapak ingin bertanya, pernahkah kalian secara tidak sengaja kepegang panci dan tangan kalian menjadi panas? Apakah di antara kalian pernah merasakan? Pernah, Bapak. Coba diceritakan Maira bagaimana perasaannya dan pengalamannya. Kemarin itu ibu saya memasak sayur, Pak. Jadi saat saya mau mengambil, saya tidak sengaja menyentuh panci tersebut. Ternyata panci tersebut masih panas dan tangan saya pun juga ikut panas, Pak. Nah, apakah Maira merasa atau secara tidak langsung merasakan proses perpindahan panas tidak? Iya, Bapak. Nah, untuk lebih jelasnya di sini sebelum Bapak menjelaskan mengenai apa itu perpindahan panas dan macam-macamnya dan mengenai percobaannya nanti, di sini Bapak akan membagikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 terdiri dari Maira dan Laidi Amelia. Kelompok 2, Indah, Anti dan Uzair. Nah, di sini Bapak akan menampilkan 2 video. Untuk itu, Bapak mohon kepada anak-anak sekalian untuk berdiskusi dan mengamati serta membandingkan kedua video tersebut dan mencatat kata kunci dan hal-hal penting dari video tersebut. Dimohon pada siswa-siswa Bapak semuanya untuk mempersiapkan kertas 1 lembar untuk mencatat tugas-tugasnya. Sudah? Sudah disiapkan? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video ya. Baik, Bapak.
Pernahkah kamu membantu ibumu untuk memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, untuk itu, apakah panas dapat berpindah? Mari kita simak. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Selanjutnya, fakta kedua, panas dari matahari dapat berpindah ke bumi sehingga kita dapat merasakan hangatnya matahari. Selanjutnya, panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Selanjutnya, bagaimana sih panas dapat berpindah? Mari kita simak. Panas dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi ini adalah konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Yang kedua, alat besi pada setrika akan panas meski tidak bersentuhan langsung pada listrik. Yang ketiga, spatula akan panas meski tidak bersentuhan dengan api. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih dan pada pengering rambut. 3. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pencahayaan yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Untuk itu, ayo kita cari tahu kegiatan lain yang menunjukkan cara perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi bersama kedua orang tuamu. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan video yang sebuah percobaan. Mohon disimak ya. Animasi percobaan perpindahan kalor konduksi. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Mentega. 2. 2 biji kedelai. 3. Sendok logam. 4. Sendok plastik. 5. 2 gelas air panas. Langkah-langkah percobaan. 1. Tempelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tempelkan mentega pada sendok logam. 3. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat. Kemudian amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Berikutnya adalah Nah, seperti itulah mengenai penjelasan dari perpindahan panas dan mengenai percobaannya. Selanjutnya di sini setelah kalian berdiskusi, Bapak mohon pada salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu diharapkan pada kelompok yang selanjutnya dimohonkan memberi tanggapan, kritik, dan saran kepada kelompok yang presentasi. Di sini Bapak mohon pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan ya. Baiklah, saya Willy Maira dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari video tadi. Nah, pada yang pertama itu menjelaskan mengenai macam-macam dari perpindahan panas, di mana ada 3 macam caranya. Yang pertama yaitu konduksi,
kemudian konveksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Kalau konduksi itu adalah zat perpindahan panas dari benda padat seperti gosoan itu ya Pak, panasnya akan terasa panas meskipun tidak terkena api. Kemudian yang kedua konveksi. Nah, konveksi itu perpindahan panasnya dengan perpindahan zat perantaranya juga. Contohnya seperti air mendidih. Kemudian yang terakhir itu adalah radiasi, perpindahan panas dari sinar matahari. Kemudian pada video kedua itu adalah percobaan dari perpindahan panas konduksi, di mana mentega tersebut meleleh karena benda padat dan kacang tersebut jatuh. Sudah Bapak? Nah, bagus. Kasih tepuk tangan pada Maira. Nah, di sini Bapak mohon pada perwakilan kelompok 2 untuk memberikan tanggapan, kritik, dan saran kepada kelompok yang presentasi. Bapak, saya akan menanggapi dari kelompoknya Maira. Sudah sangat bagus. Kelompok Maira juga memberikan contoh pada perpindahan color dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Begitu. Nah, terima kasih ya Indah. Nah, di sini Bapak akan melakukan kegiatan refleksi. Nah, untuk itu Bapak akan bertanya apa saja, yang pertama ya, apa saja pengetahuan baru yang kalian dapatkan pada kegiatan pembelajaran kali ini. Bagi yang bisa, tolong dijawab. Saya Bapak. Ya, silakan Maira. Pengetahuan barunya ternyata panas bisa berpindah Bapak dengan beberapa cara. Ya, ada lagi? Yang lain? Ya Bapak, ternyata perpindahan panas itu bermacam-macam Bapak, jenis-jenisnya. Nah, setelah itu pertanyaan kedua, apa saja sikap dan keterampilan yang kalian dapatkan dan dapat yang kalian kembangkan pada pembelajaran kali ini? Sikap dan keterampilan. Sikap dan keterampilan yang kalian kembangkan pada pembelajaran kali ini. Bagi yang bisa menjawab, ada? Sikap dan keterampilannya dapat memahami isi video Bapak dan dapat membedakan antara video 1 dengan video 2. Ya, bagus. Ada lagi? Tidak ada ya? Nah, selanjutnya di sini Ya Bapak. ya, di sini Bapak mohon untuk salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Maira bisa? Bisa Bapak. Ya, silakan. Ya, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya pada hari ini, di dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada yang namanya perpindahan panas. Ada 3 cara dalam perpindahan panas. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada juga radiasi. Ya, Ya, Bapak. Ya, bagus ya pada Maira. Terima kasih ya Maira. Iya, Bapak. Setelah itu, di sini untuk tugas, Bapak akan memberi tugas kepada kalian untuk melakukan percobaan kembali di rumahnya masing-masing bersama kedua orang tuanya ya, mengenai animasi video yang kedua. Perpindahan panas secara konduksi. Itu tugas kalian ya. Nah, di sini Bapak mohon pada siswa-siswi semuanya untuk mengumpulkan tugasnya melalui via WA. Lembarnya dipoto, dikirim ke Bapak ya. Baik, Bapak. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Senang, Bapak. Alhamdulillah. Nah, di sini Bapak akan memberitahukan bahwasanya kegiatan pembelajaran ke depannya akan tentang tema 6, subtema 3. Baiklah. Di sini sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Uzair. Silakan Uzair. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Selesai. Nah, untuk itu Bapak mohon kepada anak semuanya untuk selalu menjaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Bapak tutup ya kegiatan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.